Saudara-saudari terkasih, kita akan melanjutkan membaca ensiklik Dilexit Nos nomor 78. Ajaran Magisterium terkini. Hati Kristus telah hadir melalui berbagai cara dalam sejarah spiritualitas Kristiani. Dalam Alkitab dan gereja pada abad-abad pertama, hati Kristus dihadirkan dalam bentuk lambung Tuhan yang tertikam, sebagai sumber rahmat atau sebagai panggilan terhadap perjumpaan kasih yang mendalam. Oleh karena itu, kehadiran hati Kristus terus-menerus muncul kembali dalam kesaksian banyak orang suci hingga saat ini. Pada abad-abad belakangan ini, spiritualitas ini telah mengambil bentuk devosi yang benar dan tepat kepada hati Tuhan. Nomor 79. Beberapa pendahulu saya merujuk pada hati Kristus dengan ungkapan yang sangat berbeda, mengundang kita untuk bersatu dengannya. Pada akhir abad ke-19, Leo ke-13 mendorong kita untuk mempersembahkan diri kita kepada hati kudus. Dengan demikian menyatukan panggilan kita untuk bersatu dengan Kristus dan kekaguman kita di hadapan keagungan kasih-Nya yang tak terbatas. Sekitar 30 tahun kemudian, Pius ke-11 menyampaikan devosi ini sebagai ringkasan pengalaman iman Kristiani. Lebih lanjut, Pius ke-12 menyatakan bahwa devosi kepada hati kudus mengungkapkan secara luar biasa sebagai sintesis yang luhur penyembahan kita pada Yesus Kristus. Nomor 80. Baru-baru ini, Santo Yohanes Paulus II memaparkan perkembangan devosi ini dalam beberapa abad terakhir sebagai respon terhadap bangkitnya bentuk-bentuk spiritualitas yang kaku dan tanpa bentuk yang mengabaikan kekayaan belas kasih Allah. Pada saat yang sama, ia melihat sebagai seruan yang tepat waktu untuk menolak upaya menciptakan dunia yang tidak memberi ruang bagi Tuhan. Devosi kepada hati kudus seperti yang berkembang di Eropa 2 abad yang lalu, yang diawali oleh pengalaman mistik Santa Margareta Maria Alacoque, merupakan tanggapan terhadap kekakuan kaum Jansenis yang dampaknya mengabaikan belas kasih Tuhan yang tak terbatas. Manusia di milenium ketiga membutuhkan hati Kristus untuk mengenal Tuhan dan mengenal diri mereka sendiri. Mereka membutuhkannya untuk membangun peradaban kasih. Nomor 81. Benediktus ke-16 meminta kita dalam kehidupan sehari-hari mengenali hati Kristus dan kehadirannya. Setiap orang memerlukan pusat bagi kehidupannya sendiri, sumber kebenaran dan kebaikan yang dapat digunakan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi dan perjuangan hidup sehari-hari. Kita semua ketika berhenti sejenak dalam keheningan, perlu merasakan tidak hanya detak jantung kita sendiri, namun lebih dalam lagi, detak kehadiran yang dapat dipercaya dan dirasakan dengan mata iman, namun jauh lebih nyata kehadiran Kristus Sang Hati Dunia. Relevansi dan refleksi lebih lanjut untuk zaman kita. Nomor 82. Gambaran hati Kristus yang ekspresif dan simbolis bukanlah satu-satunya sarana yang diberikan Roh Kudus kepada kita untuk menjumpai kasih Kristus. Namun sebagaimana telah kita lihat, gambaran tersebut merupakan suatu hal yang sangat istimewa. Meski begitu, gambaran itu perlu terus-menerus diperkaya, diperdalam, dan diperbaharui melalui meditasi, bacaan Injil, dan pertumbuhan kedewasaan rohani. Pius ke-12 menegaskan bahwa gereja tidak mengklaim bahwa kita harus merenungkan dan menyembah di dalam hati Yesus suatu gambaran formal, yaitu tanda yang sempurna dan mutlak dari cinta ilahinya. Karena hakikat cinta tersebut sama sekali tidak dapat diungkapkan secara memadai
oleh gambar ciptaan apapun. Nomor 83. Devosi kepada hati Kristus sangat penting bagi kehidupan Kristiani kita. Sepanjang hal itu mengungkapkan keterbukaan kita dalam iman dan penyembahan terhadap misteri kasih Allah yang ilahi dan manusiawi. Dalam pengertian ini, kita dapat menegaskan sekali lagi bahwa hati kudus merupakan sintesa Injil. Kita perlu ingat bahwa penglihatan-penglihatan atau penampakan-penampakan mistik yang diceritakan oleh para santo tertentu yang dengan penuh semangat mendorong pengabdian kepada devosi hati Kristus bukanlah sesuatu yang wajib dipercaya oleh umat beriman, seolah-olah itu adalah firman Allah. Hal-hal tersebut merupakan sumber dorongan yang kaya dan terbukti sangat bermanfaat. Namun, tak seorang pun perlu merasa wajib untuk mengikutinya jika hal tersebut tidak terbukti membantu perjalanan rohaninya sendiri. Namun pada saat yang sama kita harus ingat bahwa seperti yang ditunjukkan oleh Pius ke-12, devosi ini tidak dapat dikatakan berasal dari wahyu pribadi. Nomor 84. Undangan untuk menerima komuni Ekaristi pada Jumat pertama setiap bulan misalnya, mengirimkan pesan yang kuat pada saat banyak orang berhenti menerima komuni karena tidak lagi percaya akan belas kasih dan pengampunan ilahi, dan menganggap komuni sebagai semacam ganjaran bagi mereka yang sempurna. Dalam konteks Jansenisme, penyebaran praktik ini terbukti sangat bermanfaat, karena praktik ini membawa pada kesadaran yang lebih jelas bahwa dalam Ekaristi, kasih hati Kristus yang penuh belas kasih dan selalu hadir mengundang kita untuk bersatu dengannya. Dapat dikatakan bahwa praktek ini juga terbukti bermanfaat di zaman kita sekarang karena alasan yang berbeda. Di tengah hiruk pikuk dunia saat ini dan obsesi kita terhadap waktu luang, konsumeris dan hiburan, telepon seluler dan media sosial, kita lupa untuk menyehatkan hidup kita dengan kekuatan Ekaristi. Nomor 85. Meski tak seorang pun merasa wajib meluangkan waktu 1 jam untuk adorasi setiap hari Kamis, praktek ini tentu saja dianjurkan. Ketika kita melaksanakan devosi dengan penuh semangat, dalam persatuan dengan banyak saudara dan saudari kita, dan menemukan dalam Ekaristi kasih yang sangat besar dari hati Kristus, kita bersama-sama dengan gereja menyembah tanda dan pernyataan dari kasih ilahi yang sedemikian mengasihi umat manusia melalui hati Sang Sabda yang berinkarnasi. Nomor 86. Banyak penganut Jansenis menganggap devosi sulit dipahami, karena mereka memandang rendah segala sesuatu yang bersifat manusiawi, afektif, dan jasmani, dan memandang devosi sebagai tindakan menjauhkan kita dari ibadah murni kepada Allah yang Maha Tinggi. Pius ke-12 menggambarkan sebagai mistisisme palsu, sikap elitis kelompok-kelompok yang memandang Tuhan begitu agung, terpisah, dan begitu jauh, sehingga mereka menganggap ekspresi afektif dari kesalehan populer sebagai sesuatu yang berbahaya dan memerlukan pengawasan gerejawi. Nomor 87. Lebih dari Jansenisme, dapat dikatakan bahwa saat ini kita dihadapkan pada gelombang sekularisasi yang kuat, yang berupaya membangun dunia bebas dari Tuhan. Dalam masyarakat, kita juga melihat berkembangnya beragam bentuk religiositas tanpa hubungannya dengan relasi personal dengan Tuhan yang penuh kasih, namun merupakan manifestasi baru dari spiritualitas tanpa bentuk. Saya harus memperingatkan juga bahwa di dalam gereja, dualisme Jansenis yang berbahaya telah muncul kembali dalam bentuk-bentuk yang baru. Bentuk-bentuk baru tersebut semakin menguat dalam beberapa dekade terakhir. Namun itu merupakan manifestasi dari kemunduran gnostisisme
yang terbukti menjadi ancaman spiritual yang begitu besar pada abad-abad awal kekristenan karena menolak realitas keselamatan daging. Oleh karena itu, saya mengarahkan pandangan saya kepada hati Kristus dan mengajak kita semua untuk membaharui devosi kepada hati Kristus. Saya harap devosi ini dapat membangkitkan kepekaan kita saat ini. Dengan demikian membantu kita menghadapi dualisme lama dan baru dengan tanggapan yang efektif. Nomor 88, saya ingin menambahkan bahwa hati Kristus membebaskan kita dari jenis dualisme lain yang ditemukan dalam komunitas dan para gembala yang hanya fokus pada kegiatan eksternal, pembaruan struktural yang tidak ada kaitannya dengan Injil, perencanaan organisasi yang obsesif, proyek duniawi, cara berpikir sekuler yang berorientasi pada program-program. Akibatnya, seringkali kekristenan kehilangan sukacita iman, kegembiraan dalam melayani orang lain, semangat dan komitmen personal terhadap misi, indahnya mengenal Kristus dan rasa syukur yang mendalam yang lahir dari persahabatan yang ditawarkan dan makna pemberian diri tanpa batas untuk hidup kita. Ini semua juga merupakan wujud dari ilusi dunia lain yang tanpa bentuk. Nomor 89. Begitu kita menyerah pada sikap-sikap tersebut yang begitu meluas pada zaman ini, kita cenderung kehilangan keinginan untuk disembuhkan. Inilah yang mendorong saya mengusulkan kepada seluruh gereja refleksi baru tentang kasih Kristus yang dinyatakan dalam hati kudusnya. Karena di sana kita menemukan seluruh Injil, sebuah sintesa kebenaran iman kita, semua yang kita sembah dan cari dalam iman, semua yang menjawab kebutuhan terdalam kita. Nomor 90. Saat kita merenungkan hati Kristus, sintesis inkarnasi Injil, kita perlu mengingat apa yang dikatakan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Sikap yang paling tepat adalah menaruh kepercayaan sepenuh hati, bukan pada diri kita sendiri, melainkan pada belas kasih tak terhingga Allah yang mengasihi kita tanpa syarat dan telah memberi kita segalanya pada salib. Santa Teresia mampu melakukan ini karena dia telah menemukan dalam hati Kristus bahwa Allah adalah kasih. Kepadaku dia telah menganugerahkan belas kasih-Nya yang tak terhingga, dan melalui rahmat-Nya aku merenungkan dan menyembah kesempurnaan ilahi lainnya. Itulah sebabnya doa yang sangat terkenal yang diarahkan bagai anak panah ke arah hati Kristus berbunyi, Yesus, aku percaya padamu. Tidak diperlukan kata-kata lain. Nomor 91. Pada bab-bab selanjutnya kita akan menyoroti dua aspek penting yang perlu digabungkan pada devosi kontemporer pada hati kudus, sehingga dapat terus memupuk dan membawa kita lebih dekat kepada Injil, yakni pengalaman spiritual yang bersifat pribadi dan komitmen misioner bersama.